Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Fahum Uinsa. Perkenalkan, saya Feni Lailatul Maulidia dari Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 5. Di sini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh Bapak. Boleh diperkenalkan Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kinwanulikulil Mahamid, bisa dipanggil Inwanun atau Inwa. Asal saya dari Madiun, Jawa Timur. Sekarang saya mengajar Sejarah Peradaban Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, Bapak, ini kan dalam podcast ini kita membahas tentang manuskrip gitu Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu bagaimana manuskrip kolonial berperan dalam penulisan sejarah gitu Pak? Ya, dari definisinya sendiri ya, sejarah kan peristiwa masa lampau yang tertulis untuk digali kebenarannya melalui data dan fakta. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan sejarah apabila ada tulisannya, dan manuskrip itu sebagai sarana untuk kita menggali sejarah, kemudian membuktikan kebenarannya gitu. Baik, berarti itu sangat berpengaruh banget Pak ya. Kalau boleh tahu seberapa banyak sih Pak pengaruh manuskrip kolonial dalam penulisan sejarah? Ya, manuskrip kan itu jenisnya ada banyak sekali ya. Ada manuskrip Jawi, Arapegon, kemudian ada manuskrip kolonial, ada manuskrip kolonial itu kan yang tertulis sebelum tahun 45 ya, atau 49 kalau versi kolonial. Versi Belanda kan kita merdeka 1949, sedangkan kita 1945 sudah merdeka, tetapi arsip kolonial itu baru bisa diakses sampai 49. Setelah itu nanti kita masuk ke fase pasca revolusi, pasca perang agresi militer Belanda 1 dan 2 itu 1949, dan seterusnya itu yang disebut arsip modern. Nah, untuk arsip kolonial sendiri, pertanyaannya tadi menjawab seberapa berpengaruh terhadap penulisan sejarah, khususnya sejarah lokal atau Indonesia, itu sangat banyak ya. Karena kita bisa menggali tentang bagaimana kebijakan kolonial itu berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat pada masa itu gitu. Terus terkait dengan pendidikan, terkait dengan ekonomi, sosial, dan bahkan agama pun juga dibahas di dalam manuskrip kolonial tersebut. Ya Pak, jadi kan dari arsip kolonial tuh ya, kira-kira ada nggak Pak salah satu tokoh yang ikut berperan dalam penulisan manuskrip kolonial itu Pak? Kalau untuk penulisan manuskrip kolonial kita perlu membedakan dulu ya. Jadi orang kolonial itu ada dua versi, dia sebagai sekretaris, sebagai pencatat data sejarah, atau yang kedua dia sebagai penulis sejarah lokal dengan data tersebut. Pertama kita bahas tentang manuskrip kolonial sendiri. Itu kan terbagi berbagai macam ya jenisnya. Ada Alsek ya, Algemene Sekretari, itu istilah bahasa Belandanya sekretariat negara kalau di kita. Kemudian ada Rekening Almanaks, itu yang tentang pencatatan administrasi, kemudian pejabat yang sedang memerintah pada masa itu bisa dicari di almanak. Setiap edisi pasti beda-beda isinya ya kan, kecuali pejabat yang pada tahun tersebut belum diganti. Kemudian ada Stadblad itu tentang keputusan pemerintah, kalau di sini Kepres ya namanya. Kemudian ada turunannya, itu ada disebut Batchblad of Head Stadblad, turunan dari Stadblad tersebut. Kemudian ada Memory van Overhaven, itu berisi tentang laporan pertanggungjawaban. Jadi setiap pejabat, baik itu gubernur jenderal, kemudian di bawahnya ada residen, asisten residen, itu wajib membuat semacam laporan serah terima jabatan atau laporan pertanggungjawaban. Itu yang digunakan sebagai data sejarah. Nah, kaitannya dengan tokoh kolonial yang menuliskan sejarah lokal tentu ada, karena mereka yang membuat, otomatis mereka yang menuliskannya gitu dengan sumber yang tadi saya sebutkan. Contoh Snogorgrone, seorang penasihat kolonial saat itu yang cukup produktif dalam mengkaji Islam, mengkaji dunia timur, atau disebut orientalis ya, Snogorgrone. Dari karya-karyanya tersebut kemudian diikuti oleh penulis lainnya yang mana tidak sedikit dari pejabat kolonial yang ternyata dia juga membuat tulisan tentang sejarah lokal. Contohnya Residen Madiun Lucian Adam,
yang saya mengangkatnya di dalam tesis saya waktu kuliah S2 dulu. Saya menulis bahwa pejabat kolonial di karya-karya yang sebelumnya itu hanya menjelaskan dari sisi perlawanan, sisi bagaimana kolonial itu memberikan kebijakan yang merugikan terhadap pribumi, tidak memihak kepada rakyat sipil. Tetapi di dalam tulisan karya-karyanya yang diciptakan oleh Lucien Adam, ternyata orang yang bukan dari kalangan pribumi, yang notabene dia adalah penjajah, tetapi juga punya kepedulian terhadap sisi intelektualnya, yang mana dalam buku-bukunya itu banyak diterbitkan di majalah Java Institute yang sekarang digunakan Museum Sonobudoyo di Yogyakarta itu. Nah, disitulah kemudian lahir penulis-penulis lainnya yang pada akhirnya memberikan sumbangsi kepada rakyat pribumi melalui tulisan kolonial tersebut. Contoh misalkan kontrolir Ponorogo yang saya tahu ada Vokens. Jadi kontrolir itu kalau di kita namanya inspektorat ya, yang mengawasi. Jadi struktur pemerintah Hindia Belanda itu kan terdiri dari gubernur jenderal Hindia Belanda pusatnya, kemudian di bawahnya karesidenan diperintah oleh residen. Di bawah residen ada afdeling atau kabupaten yang diperintah oleh asisten residen. Nah, di bawahnya itu ada yang mengawasi yang disebut dengan kontrolir atau inspektorat tadi. Nah, ternyata dia juga menulis tentang sejarah Tegal Sari Ponorogo tatkala dia menjabat sebagai kontrolir. Kemudian lahir dengan penulisan sejarah versi Indonesia sentris, yaitu jadi keberpihakan terhadap masyarakat pribumi. Jadi yang dibahas itu masyarakat pribuminya, bukan dari sudut pandang kolonialnya gitu. Jadi gitu, pengaruhnya cukup banyak. Baik, Bapak, di sini kan kita ini tuh sejarah peradaban Islam gitu kan. Apakah ada keterkaitan keislaman gitu, Pak, dengan manuskrip kolonial tadi? Keterkaitan pasti ada ya, karena kan kita melihatnya bukan dari siapa yang menjajah, tetapi dampak dari penjajahan itu tentu sedikit banyak akan menyinggung masyarakat pribumi, bagaimana kondisi sosial agamanya, pendidikannya, yang terutama dari pesantren, dari masjid gitu. Jadi walaupun kita dari SPI, kita juga punya peluang untuk menggali sejarah kolonial lebih lanjut, sejarah lokal dengan basis sumber kolonial. Karena di sumber kolonial sendiri pun juga tidak sedikit yang menyinggung masalah agama, termasuk ormas-ormas yang berdiri setelah masa pergerakan Budi Utomo 1908 itu kan banyak berdiri ya, gerakan sosial agama yang dipelopori oleh Ahmad Dahlan, kemudian lahir Muhammadiyah yang dipelopori oleh Hasyim Asy'ari, kemudian lahir Nahdlatul Ulama. Itu kan banyak diulas itu di manuskrip kolonial. Yang saya tahu ada memori Van Overhaven-nya Lucien Adam, itu juga menjelaskan pengaruh NU dan Muhammadiyah di wilayah Madiun dan sekitarnya, itu juga pernah dibahas. Terus dari kebijakan Belanda yang bersinggungan dengan Islam, contohnya tentang ordonansi, itu kan sebagai bentuk pencegahan Belanda terhadap kiai ulama di pesantren agar tidak membahayakan kebijakannya gitu. Jadi begitu menjaga terhadap masyarakat pribumi yang mayoritas Islam, terutama yang sudah bergelar haji. Jadi haji sendiri pun itu juga sebagai bentuk pengawasan, walaupun di dalam arsip kolonial tidak sedikit yang mengatakan itu sebagai bentuk apresiasi, padahal tidak juga gitu. Karena orang pribumi masa itu ketika datang dari Timur Tengah, entah itu dari Arab Saudi, dari Turki, yang waktu itu Turki Utsmani masih berjaya di tahun 1920-an sebelum dibubarkan 24, itu harus diawasi supaya sepak terjangnya nanti tidak liar, tidak memberikan pengaruh yang buruk terhadap kebijakan kolonial tersebut. Itu kemajuan administrasi kolonialnya bisa berjalan dengan lancar gitu. Oh ya, baik. Okay. Bapak kan menulis tentang kolonial, manuskrip kolonial gitu ya. Apakah ada kendala-kendalanya gitu, Pak, bagi kita yang mau menulis manuskrip kolonial gitu? Kalau boleh dijelaskan gitu, Pak.
Ya kendala pasti yang pertama tentang arsipnya ya, kadang nggak bisa dibaca gitu. Terus kalaupun bisa dibaca hurufnya juga kadang kita nggak bisa menerjemahkan gitu. Yang paling mudah itu kita nyari di arsip kolonial yang versi digital. Sekarang kan sudah banyak yang digital ya. Kalau yang tercetak itu kan kalau tidak di Arsip Nasional, kemudian di Perpustakaan Nasional lantai 12, terus di Museum Sono Budoyo, terus di mana lagi di Kearsipan Surabaya mungkin ada. Tetapi yang paling mudah diakses itu yang di digital, misal di Delper atau mungkin di Berlin Bibliotheks atau di sumber yang lain yang versi online archive juga bisa itu. Jadi kita bisa mengunduh itu secara gratis ya, walaupun ada sebagian yang berbayar. Kemudian kita pelajari kiranya yang bisa kita baca ya. Pertama kan tentu kita melihat dulu angka tahunnya. Kalau angka tahunnya itu sebelum Perang Jawa 1830 ke bawah masih bisa diakses, masih bisa dibaca. Nah, dari kata-katanya itu kan nanti kita mungkin bisa memakai teknologi ya. Sekarang kan sudah ada kemudahan gitu, mungkin DeepL atau Google atau yang lainnya, asalkan kita tahu hurufnya, kemudian kita paham kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, insya Allah ada kemudahan di situ ya. Walaupun tentu dengan orang-orang yang bisa bahasa sumber, bahasa Belanda ya pasti hasilnya akan beda gitu. Baik, Bapak ini kan model itu ya, manuskrip kolonial. Jelas kan menggunakan bahasa asing, sedangkan kita di sini kan minoritas gitu kan. Bagaimana cara kita bisa memahami manuskrip tersebut yang menggunakan bahasa asing itu, Pak? Iya, minimal kita harus paham istilah-istilah dasar ya dalam kolonial itu. Kalau yang pengalaman saya mencari sumber itu, pertama kita cari dulu wilayah mana yang mau kita kaji. Misalkan wilayah Surabaya gitu. Surabaya kita coba pakai kata kunci Surabaya yang dengan ejaan lama. Kan SUU kalau zaman dulu kan OE gitu. Surabaya-nya pakai J gitu. Atau yang di versi Kraken, versi koran itu Surabayanya pakai I, jadi Surabaya gitu. Nah, kita bisa ngakses di situ, cari misalkan di almanak ya. Jadi kalau kita mencari sumber arsip kolonial itu, pertama yang harus kita tuju adalah almanak. Almanak itu ada 3 jilid ya, jilid pertama, kedua, ketiga. Nah, jilid pertama ini nanti membahas tentang struktur wilayah. Kemudian misalkan tadi cari Surabaya ya, kita akan tahu struktur wilayahnya ada berapa afdeling, kabupaten, ada berapa kecamatan, ada berapa desa, itu ada berapa luas wilayahnya, jumlah penduduk, terus kemudian mata pencahariannya apa. Nah, setelah itu dari almanak 1 kita bisa lari ke almanak 2, siapa yang pernah menjabat di Surabaya tersebut. Dan dalam almanak ketiga itu hanya pelengkap saja yang tidak dijelaskan 1 sama 2, hanya lampiran gitu. Nah, setelah dari almanak kita cari lagi dari almanak itu, biasanya misalkan luas wilayah Surabaya sekian kilometer gitu, berdasarkan Statblad nomor sekian tahun sekian. Nah, kita cari lagi di Statblad tersebut. Terus kemudian ada kebijakan. Nah, kebijakan dari Statblad tersebut kita cari lagi ke arsip yang lebih tinggi, Sekretariat Negara tadi, Alsek, Alhamana Sekretari gitu. Kalaupun kita mau melengkapinya lagi, kita cari tokoh tersebut sudah punya ketemu tidak LPJ-nya, Memory Van Over Havel. Kalau kita bisa menemukan itu, saya rasa ada banyak jalan lah untuk bisa menghasilkan karya yang berkualitas dengan sumber yang primer, yang kredibel gitu. Saya rasa cukup banyak cara, selain kita mungkin banyak harus tanya dosen yang kiranya bisa berbahasa Belanda gitu, atau mungkin yang ngerti arsip kolonial itu cara mencarinya bagaimana gitu ya. Baik Bapak, terima kasih atas ilmu-ilmunya ini tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.